Assalamualaikum, salam cinta dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Mira yang tentunya menyampaikan informasi-informasi yang cepat dan akurat. So, saksikan terus liputan dari Derap Detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari KPAD Kota Bekasi, dari Dinas Sosial, DP3A, terus LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, rekan-rekan media, cetak elektronik maupun online. Kami ingin menyampaikan perkembangan berkaitan dengan adanya berita melalui sosial media bahwa ada seorang anak-anak yang masih di bawah umur dilakukan atau dianiaya, ada kekerasan oleh orang tuanya, yaitu tepatnya TKP-nya di Jati Kramat, Jati Asih, yang sudah diketahui oleh sosial media bahwa terjadi itu. Oleh karenanya perlu kami sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022, dengan informasi ada masyarakat yang melihat adanya anak yang kondisinya kurang baik, kurang sehat, dan kakinya ada dirantai oleh orang tuanya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas Polsek Jati Asih, ada lurah, ada Babinsa, RT RW yang ada sekitar situ dengan lurah telah melakukan langkah-langkah pada hari Selasa itu juga. Kita masih dalami, kalau secara fisik yang bersangkutan agak kurang gizi nih, ya, karena makannya lahap sekali. Tadi udah makan dengan saya bersama KPAD, dengan Dinas Sosial, dengan kita Polres. Langkah kedua yang kami lakukan hasil koordinasi dengan LPAI dan KPAD serta Dinas Sosial, kita akan rujuk, ya, berdasarkan dari dokter kita ada, ini Pak Dokter, dari dokter kita Polres juga ada, akan kita rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan kesehatannya terlebih dahulu sebelum dititip beberapa hari kemudian. Hasil kesepakatan bersama nanti tentunya itu, Pak. Ya, kita pastikan dia sehat, pulih dari gizinya dan sebagainya untuk perawatan gizinya. Baru kita berkoordinasi dengan KPAD dan LPAI serta Dinas Sosial dari Polres ini akan berkoordinasi untuk membawa yang bersangkutan atas nama Reisa ini ke Kemensos. Ya, baik. Untuk Dinas Sosial, pertama setelah mendengar ini langsung turun ke lapangan bersama-sama dengan Kemensos dan kelurahan, kecamatan, bahkan dari Kapolres sudah turun. Setelah itu kondisi
anak itu kita melihat kayaknya kurang fit, maka dibawa ke rumah sakit. Sekarang sedang di rumah sakit dan mungkin sebentar lagi kita akan ke lokasi, ke area lokasinya Pak Kasento yang mau hadir, Kapolres terutama yang mau melakukan perbaikan dan sekarang ini ya insya Allah kalau nanti sudah sempurna, sudah sembuh dan sudah layak dari kesehatannya, sudah bisa sembuh, maka kami koordinasi dengan Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial sudah menjawab bahwa rencana itu nanti akan dibawa ke Pemilih, dan Pemilih sudah siap untuk menerima mereka saat ini sedang rumah sakit. Tinggal nanti kita dengan Kapolres, dengan camat, dengan yang lainnya, kondisinya sudah sembuh, maka kami akan membawa mereka kita sepakat. Kalau mengenai yang lain, misalkan orang tuanya setuju atau tidak, kalau kondisi seperti begini bukan masalah setuju atau tidak. Anak ini harus diselamatkan, harus diberikan pelajaran dalam segala hal. Kami apresiasi terhadap Bapak Kapolres yang cepat bertindak begitu mendengar ada laporan dari masyarakat. Dan memang kami mohon agar masyarakat tetap percaya kepada polisi, tetap lapor polisi nomor 1. Dan kita juga tahu bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak atau penelantaran terhadap, mohon berani melapor. Itu yang paling penting. Jadi ini kami apresiasi, dan ternyata Bapak Kapolres juga cepat bertindak, menghubungi KPAD, kemudian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan seluruh jajaran yang ada di Kota Bekasi ini, sehingga semua bertindak cepat sekali. Dan mudah-mudahan juga tradisi lapor ini bisa terus ditingkatkan, karena hal ini yang bisa menolong dan menyelamatkan anak. Saya sendiri juga terkejut begitu melihat anak ini. Saya melihat tetap merupakan anak yang cerdas, yang daya ingatnya bagus, komunikatif dan sebagainya. Tapi mungkin karena penderitaan jangka panjang, apakah karena masalah kurang gizi, kemudian juga kekerasan, tekanan-tekanan dan sebagainya. Jadi manakala kami melihat reaksi pertama, saya lihat kalau ini dibilang keterbelakangan mental memang agak sulit untuk diterima. Jadi pada dasarnya anak yang normal, cerdas, tetapi mungkin karena tekanan-tekanan yang sangat dahsyat sehingga berpengaruh pada perkembangan psikologisnya. Tapi mungkin nanti akan diperdalam lagi, ada pemeriksaan psikiatris, ya saya kira juga akan lebih baik lagi, dan kami akan terus memantau keadaan ini. Mungkin itu sementara yang kami sampaikan. Terima kasih untuk seluruh jajaran yang ada, termasuk juga media yang berani mengangkat ke permukaan, dan mudah-mudahan tidak terjadi hal ini di tempat-tempat lain. Walaupun ini merupakan fenomena gunung es, sehingga mohon gerakan perlindungan anak bukan hanya mengandalkan dari pemerintah pada aparat saja, tapi seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga media, termasuk juga media sosial. Terhadap permasalahan yang ada, yang pasti hasil koordinasi Polres dengan KPAD, LPAI, dengan Kasento, Dinas Sosial, termasuk pihak rumah sakit. Yang pertama kan kita menyelamatkan anak ini. Tentu terutama ada masalah kesehatan dan sebagainya yang sudah disampaikan Kak Seto tadi. Dalam hal proses, apakah ini ada penelantaran anak, kekerasan terhadap anak, masih dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim, akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada dari KPAD, ahli, tentu dalam
termasuk kami masih menunggu hasil visum dari pihak RSUD, sehingga proses penyelidikan ini nanti ketika sudah lengkap akan kita sampaikan lagi kepada rekan-rekan dari lidik, apakah nanti ditingkatkan ke penyidikan dan seterusnya, termasuk pemeriksaan terhadap kedua orang tua yang bersangkutan. Sejauh ini untuk orang tua sendiri statusnya masih apa, Pak? Ya, statusnya masih saksi, kita periksa saksi karena dari hasil visum belum ada. Terus kita mau memeriksa juga terhadap rasanya juga, ya nanti perlu pendampingan dari KPAD, semua dalam hal menerjemahkan penyampaian yang disampaikan oleh adik kita. Termasuk tadi ya kesehatannya, dari kondisi fisiknya tadi kurus kita lihat, tapi dia masih sangat cerdas, dia masih ingat, dia masih bisa menyanyi, menyampaikan keluhannya melalui nyanyi. Penyelidikan yang dilaksanakan oleh Sareskrim Polres Metro Bekasi Kota ada ya, ditemukan kekerasan, menelantaran anak, kami akan proses tuntas, kami akan tegakkan hukum. Ada dokter Yanti, spesialis jantung anak, nanti pemeriksaan lagi spesialis saraf anak. Kita lengkapi semua hasil pemeriksaan, nanti baru kita serahkan hasil visumnya kepada Pak Kapolres. Kita melihat dengan kondisi badan yang sangat kurus dan ini pasti ada kekurangan berat badan ya.